Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita mulai ibadah kita. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih berkati kita dan setiap hidup kita. 2021 kita masuki saudaraku di awal dengan duka cita. Dan saya percaya ada kata-kata Tuhan memberikan, tetap kita percaya semua ini adalah karena rencana Tuhan. Baik saudaraku, di sini nanti ada ibadah kita, tinggal kali menyaksikan kebesaran Tuhan diberikan ruang waktu. Baik, kita mulai ibadah kita saat ini. Kita tunduk kepala, kita lihat kepada Tuhan, kita katakan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masuk tanpa berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita, kehidupan pelayanan, terlebih saya mohonkan keluarga yang tinggal oleh hamba yang pendeta kita, diberikan ketabahan, kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya saudaraku, ini semuanya adalah rencana Tuhan. Kita puji Tuhan, katakan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Walau aku tak mengerti. Haleluya, haleluya. Bapak, saya meminta mendoakan ibadah kita saat ini. Kita masuk doa dalam penyerahan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Wow.
Haleluya Bapa. Engkau Bapa. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Kami dalam kabar berdoa. Aku percaya kepadamu Tuhan. Kepadamu Bapa. Aku percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Kau nyatakan terbaik buat hidup kami bersatu hati ada di tempat ini. Di minggu ibadah raya. Di awal tahun 2021 ini. Sekalipun Tuhan. Ini kami baru berkumpul bersama Bapak. Sebenarnya awal tahun Walaupun kita kami tidak semua di sini, dalam nama Yesus. tetapi kami percaya. Kita yang lalu. Aku percaya Yang terbaik bagi lawatan-Mu luar biasa Sertai kami dalam atas setiap hidup kami. Tuhan Yesus. Bapak, Mari Tuhan. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, pendeta kami, Bapak rohani kami, pendeta Nenggolan almarhum Bapak. Kami percaya, bila itu Kau izinkan terjadi, Engkau punya sesuatu yang indah di balik itu semua. Tuhan, semua kami yang ada di sini, yang dilayani oleh hamba-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi-Mu, memohon di hadirat-Mu yang agung, Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, beri keteguhan kekuatan kepada ibu tercinta yang ditinggalkan almarhum pendeta kami, berikut anak-anak, cucu dan menantunya, Yesus Kristus. Lawat mereka Bapa. Kami serahkan dalam pimpinan otoritas Allah pelayanan yang ada di Bandar Jaya Bapa. Jangan Kau izinkan hati lahiriah setiap jemaat maupun hamba Tuhan yang ada di sana, tetapi biarlah otoritas Allah berdaulat mengendalikan pelayanan yang ada di Bandar Jaya menjadi satu kerinduan yang prioritas dari hamba-Mu almarhum pendeta kami. Kami juga yang ada di sini Bapa, tidak mengurangi kami memuliakan-Mu, sekalipun pendeta kami sudah Kau tentukan usia baginya mengawali tahun 2021. Engkau izinkan itu melawat kami semua Bapa. Firman-Mu berkata, bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak banyak yang bisa kami lakukan, sedikit yang kami bisa perbuat. Kiranya itu bermanfaat di dalam pelayanan, terlebih di dalam keluarga yang sedang berduka, ibu pendeta kami yang ada di Bandar Jaya. Bapa, kuserahkan dalam tangan-Mu ibadah kami pada saat ini. Kami orang-orang berdosa ini Bapa, penuh dengan kesombongan kami. Yesus Kristus, kami percaya Engkau punya kemurahan yang luar biasa. Bahkan saudara kami yang tenggelam dengan pesawat Sriwijaya Air, Tuhan, Kau lawat mereka Bapa. Tidak bisa hanya kehendak hati kami, Engkau hibur kami. Di akhir tahun 2020, Engkau lawat kami melalui Densus 88 menangkap para pengacau. Haleluya Bapa. Tetapi di tahun 2021 ini kami menyaksikan semuanya Bapa. Kau hindarkan kami dari COVID Corona. Bapa, tidak mengerti kami bagaimana harus menghadapi hidup yang berat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik sekali Kau Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Kami hanya segelintir Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu Bapa. Teguhkan dia atas kekurangan secara lahiriah dari dia. Tetapi kami percaya cintua kami dengan keluarganya di tempat ini Kau pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepadamu Tuhan, bila anakku Kau lawat dengan berkat. Dia menginginkan manajer, ternyata Engkau kabulkan itu di hidupnya. Tetapi karena imbalan yang tidak sesuai,
Dia menggagalkannya masih dalam pertimbangan. Lewat perkumpulan kami yang kecil ini Bapak, apapun yang kami inginkan, apapun yang diinginkan anak-anakku itu Tuhan, biarlah terjadi karena seizin Tuhan. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, banyak kami yang berduka. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami semua umat-umat Kristen ada berdoa, ada beribadah untuk-Mu. Terlebih jemaat yang ada di Bandarjaya merasakan Tuhan ketidakhadiran dari hamba-Mu pendeta kami, tetapi Kau menentukan yang terbaik baginya. Walau rasa berat, kami tetap menerima keputusan-Mu. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, dari awal pertengahan ibadah Minggu Raya di tempat ini, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, bahkan kami semua, bahkan anak-anak-Mu yang tidak berkumpul bersama dengan kami, ada dalam pimpinan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Allah kami Yesus Kristus. Baik sekali Kau Tuhan. Engkau lebih peduli akan hidup kami ketimbang daripada kami sendiri. Namun kerap kali itu tidak kami sadari. Oleh karena itu, anak-Mu memohon saat ini, kami selalu berharap hanya pemberian kasih kemurahan, itu yang menjadi selalu harapan kami. Terima kasih Tuhan, di tahun 2021 ini aku percaya kasih-Mu luar biasa terhadap kami semua. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat datang buat Bang Sibah. Saya percaya pertemuan kita saat ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sembah dulu Tuhan saudaraku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya saudaraku, aku dalam kita rasakan saat ini seperti Bapak juga tadi, itu seizin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, sebab waktu Tuhan waktu yang terbaik. Haleluya. Katakan buat Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktu, ku percaya kuasamu
kita melihat Sriwijaya Air, Sriwijaya saudaraku, berangkat dari Cengkareng ke Pontianak pukul 14.40. Lalu 10 menit kemudian hilang kontak Bapak Ibu. Ada sekitar 5 orang penumpang di sana, tambah kru sekitar 62 orang. Mereka tidak pernah terpikir akan hal itu. Ada anaknya 3 dan istrinya langsung mati sekaligus. Dan saya percaya untuk keselamatan mereka tidak ada pada saat ini. Tetapi saya tidak percaya saudaraku itu adalah sudah kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita saudaraku. Apapun kondisi yang kita alami, saya pun belajar dari firman Tuhan. Dan maka pada saat ini suasana ibadah tahun baru, kalau kau ingin menyaksikan kebesaran Tuhan tengah-tengah pelayanan kita, tengah-tengah hidupmu, saksikan kepada Tuhan pada saat ini. Kita puji Tuhan. Engkau maju ke depan kalau kau rindu, katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan, kita bersyukur buat Tuhan saat ini, kita bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dari kami satu keluarga. Sebetulnya tanggal 3 kemarin ya kita bertahun baru, tetapi lawatan tahun baru dahsyat di Banjarjaya karena kita dilawat dengan perginya pendeta kita almarhum Pak Pendeta Nainggolan. Kami ada di sana pada malam. Waktu itu berangkat dengan mamanya si Cynthia, si Litonga, si Nurat, mamanya si Kiel, dibawa bayinya karena dia sangat prihatin dengan kepergian pendeta itu. Saya cepat-cepat ambil mobil, kami pergi ke sana dan merencanakan segala sesuatunya tentang pemakaman almarhum Pak Pendeta kita. Jujur aja saudara, memang kupilih dia menjadi pendeta aku lewat pelayanan di tempat ini. Maka rohaniku melihat beliau itu ada satu yang harus diteladani dari dia yang gak kumiliki sebagai seorang bapak. Beliau rupanya bukan pemarah, tapi tampang wajahnya seperti pemarah. Almarhum Pak Nainggolan ini seringkali dia suka sama saya, tapi dia nggak pernah mencurhatkan kebenciannya. Siapapun yang tidak dia sukai, dia tidak pernah menyampaikan dengan membenci. Beda dengan saya. Saya harus mengakui supaya saya dipulihkan Tuhan. Itulah kekurangan saya. Nah, ada juga yang saya lihat tidak baik kalau tidak pernah marah, mantan suaminya si Gisel. Jadi itu satu contoh yang tidak baik.
Tetapi beliau ini berbicara kita ini secara rohani sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sendiri mengatakan pada waktu malam penghiburan itu, boleh dibilang kategori anaknya lain, si Torus ini. Kalau saya nggak sabar katanya, bahkan polisi pun saya tegur. Sebetulnya nggak boleh saudara. Paling tidak boleh menyampaikan kata marah dari mimbar Tuhan. Nggak boleh. Apapun yang terjadi, kalau kita ingat waktu teroris membom gereja Ekumene di Samarinda, pendeta yang melayani pada saat itu malah pergi melihat teroris yang dibawa karena dilarang dia dihakimi massa pada saat itu di situ. Orangnya serang, pendetanya itu bergodek hitam pula, tetapi hatinya itu orang Muslim sendiri berkata, mulia hati Pak Pendeta itu katanya. Karena jadi aku membawa kepada kitanya, aku bersaksi membawa kepada diriku sendiri contoh Tuhan buat dari setiap sesuatu yang terjadi yang kadang-kadang menurut kita tidak mungkin ya. Pak Pendeta Nenggolan itu tersangkut berobat karena keadaan uang, nggak mungkin. Tapi khotbahnya sama pendeta wilayah pada saat itu ya ada bahwa pendeta kita itu sudah tahu pecah atau bagaimana diagnosa dari penyakit almarhum Pak Nenggolan, mereka mungkin karena memang pendeta kita sendiri pun no problem, sudahlah lu janai, barangkali begitu dia. Emak saguru di Tuhan emak ada memang baiknya begitu banyak. Tetapi pendeta kita pada waktu khotbah itu adiknya, ini masukan buat kita, adiknya menderita penyakit seperti itu juga, dan akhirnya setelah berobat didoakan hidup 20 tahun lagi. Aku ikuti sih soalnya, walaupun tidak semua bisa dengan bagus ku ikuti, tetapi aku bisa ingat hal-hal positif di sana. Jadi Abang Sintua ini pun itu nanti kalau karena kan ada gulanya, ya kan. Saya pun ada juga itu mungkin jantung, tapi saya belum pernah periksa. Jangan karena cuma penghasilan kadang kembang kempis ya kan, pasok rumah si gue, kalau memang terserah tuh harus itu harta. Jangan begitu, jangan begitu. Kami nanti banyak kehilangan ya bang ya. Ya sehat-sehat lah ke depan. Jujur aja saya kok sebentar kali aku bersama dengan pendeta ini. Yang kita rindukan supaya ada tempat kita beribadah melalui beliau di tempat ini, rupanya Tuhan menentukannya beda. Nah kita harus bersyukur di sini. Nah waktu 2020 berlalu, 2021, 2020 itu di dekat rumahnya rupanya teroris itu. Jadi kita bersuka cita seperti doaku itu. Itu Densus 88 terima kasih sama Tuhan. Ada sarana itu terselesaikan, tertangkap. Si bapak kita yang pulang dari Arab itu pun sekarang masih dibunuh. Lihat nggak berita di TV itu, dia mendukung ISIS. Orang Islam sendiri sudah tidak suka dengan mereka. Tetapi semuanya itu mari kita bawa dalam doa. Saya mengambil kesaksian ini, walaupun pendeta kita sudah pergi, tetapi cita-cita luhur beliau, mari kita introspeksi diri, merubah pribadi-pribadi kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita patut meneladani beliau, karena bukan cuma keluarganya yang membilang dia nggak pernah marah. Aku sendiri loh tertegur di situ. Ya, namuru tak pula tuhalak. Bina topi muradu kau. Alaho, maafin ya di hadapan Tuhan. Pilih dalammu. Itu tidak boleh sebetulnya. Jadi ada pun ini rumah doa ini, hartanya Pak Hutapea ini di sini, supaya untuk mengoreksi pribadi kita. Jadi itulah dulu yang saya mau sampaikan.
supaya kita mari bersatu dengan kerinduan-kerinduan kita yang pernah, dan saya selalu rindu beberapa bulan terakhir. Akhirnya kita mengakhirinya pada waktu itu perjamuan kudus, disuruh kita ibadah di Bandarjaya. Itulah kuliah yang ada fotonya kita bersama, menjadi satu kenangan yang tak terlupakan itu untuk kita semua. Kita berangkat ke sana, katanya ke sinilah ibadah, supaya kita di sana melaksanakan untuk yang terakhir perjamuan kudus. Nah, terima kasih. Saya sempat juga berbincang dengan beliau di sana. Saya melayani mereka makan di sana. Jadi saya sungguh-sungguh sangat senang ada yang bisa saya kenang dari beliau hari-hari terakhir. Di tahun ini juga Tuhan melawat keluargaku. Anakku bekerja jauh di Kalimantan, tempat tujuan Sriwijaya itu, tapi sebelahnya Pangkalan Bun. Dia melamar saudara di perusahaan yang berbeda, diterima dia jadi manajer. Anak kita ini kan termasuk sarjana hukum, tapi ilmu hukum dia ini nggak terlalu mendalam. Jadi dia agak sedikit kurang percaya diri melamar jadi aparatur penegak hukum, jaksa, hakim. Tetapi ilmu dia ini terpakai. Belum ada teman-teman sederajat dia yang seperti dia. Jadi yang kumaksud kenapa aku bersaksi, aku mau minta kita berdoa karena pendeta aku yang sudah pergi itu memberkati mereka. Jemaat ini pernah sibuk dengan dia, pernah memberi hati. Minta kepada hambanya bahwa dalam doa apapun yang menjadi satu keputusan, karena seringkali kan seperti Amang pernah bilang juga, orang tuamunya itu, aku mau ke tempat orang tuaku dulu, belakanganlah yang lain. Nah, jadi dalam hal semua yang kita lihat diizinkan Tuhan terjadi, keputusan Tuhan lah yang terbaik seperti pujian kita. Jadi saudara akhirnya nggak diambil dia, karena banyak hal. Dia sudah pernah janji akan pergi menemui mertuanya ke Manado tahun ini. Namun banyak hal yang dipertimbangkan. Akhirnya ku dengar tadi malam dia berterus terang, imbalan yang kuterima Pak kurang sesuai. Aku harus menghandle kebun se-provinsi Kalimantan Barat. Padahal saya di sini cuma asisten manajer, tidak seberapa itu tanggung jawab, itu gajiku tidak seberapa besar. Tapi biarlah itu semua terjadi atas izin Tuhan. Di tahun ini saya punya rencana mau menjenguk mertuaku di Manado katanya. Jadi terima kasih sama Tuhan. Kalau yang di ujung Batu Rokan beda lagi. Pak, uangnya sudah kupegang, Bapak cari tanah ya Pak. Ini jadi aku kadang-kadang menyikapi semua yang terjadi ini. Diriku seperti ini, anakku begini, jawaban doaku itu. Jawaban doa kita itu. Mereka semua baik-baik, sehat-sehat. Jadi bukannya banyak uang si Glorius ini, tetapi itu udah Bapak cari belum? Udah. Tapi aku belum cari, biarlah dia cari di sana. Nah, jadi aku juga mendidik dia berbagi. Karena di sana banyak permatian babi. Ada bapak angkat dia itu yang babinya mati semua. Nah, jadi aku bilang, bantulah dia. Udah aku berikan Pak uang supaya dia beli lagi babi untuk dipelihara bapak itu. Jangan kau harap hasilnya. Membantu adalah tugas orang Kristen. Nah, kau kan masih bisa membantu, belum ada yang kau pikirkan seperti abangmu. Nah, jadi aku sangat bersyukur punya Yesus Kristus yang baik. Kadang-kadang kalau seperti usiaku ini ya sudah mau 60, datang ban 1000 itu, mau marai musik, ledit, memang berat naik. Ale nasroha, hanya 40.000 doh. Nada apa? Soalnya saya satu macam kerja nonton. Jadi di tahun 2021 ini kalau saudara kita penumpang Sriwijaya Air dan pendeta kita pun begitu,
berakhir dengan tragis seperti yang dibilang Bapak Sumdua tadi. Kalau kita baca anaknya ditinggalkan, kalau kita lihat itu di TV mau melihat bapaknya di Pontianak, aduh, tidak terbayangkan. Ku ingat waktu aku naik pesawat, karena ada juga tadi ku dengar berita bahwasanya si penumpang itu penumpangnya pesawat 6 Air yang Sriwijaya 6 Air itu dengan Sriwijaya itu satu. Nah, jadi 6 Air ini mau mengoper penumpang ke Sriwijaya Air. Saya pun begitu. Ya Tuhan, dioper dia ke Sriwijaya Air, selesailah pula di Sriwijaya Air. Aku pun dulu gitu, berangkat dari Lampung, menginap di Jakarta. Tahu-tahu naik pesawat ini, pulang dari Pangkalan Bun, saya mestinya naik 6 Air, jadi Sriwijaya kan? Pokoknya begitulah penerbangan yang dua ini. Tahu saudara, di atas laut Jawa itu sudah diberitahu sama pramugari, cuacanya buruk. Mana pesawat yang lala 30 meter, besok ondai sudah maulah, bawa nama Moroper Saina. Tapi saya ingat lagi, kami memang selalu berdoa dengan ibu. Saya pun begitu. Ada teman saya juga orang Batak, marga Saragi, namanya Guru Syahan, pegawai dia, sudah pensiun. Aslinya dia di Pontianak, berkunjung ke Pangkalan Bun dan pulang ke kampung kita dia lewat Soekarno-Hatta. Menjerit dia dari belakang paling kuat. Nata-nata, kami orang Batak, suaranya kuat-kuat, pikir. Oh Tuhan Yesus, katanya dari belakang itu. Waktu pesawat itu hampa udara. Tapi ku ingat lagi, pesawat yang sering terjadi itu bukan lagi terbang. Dia seringkali terjadi pada waktu bahasa Inggrisnya Asbar Warham. Take off. Nah, take off. Lepas landas. Jadi mungkin ada di sini yang belum pernah naik pesawat. Jadi, aku bukan menyinggung saudara, bukan. Ya jangan kaget. Kalau sudah di dalam pesawat pasaha hosam nan daging munat tordim tutu hatai. Aus onio. Saya guru di lomok Tuhan. Itulah. Itu aku kan lugam-lugam menawi pesawat dong. Nama, mulu di laut, mulu selamat. Piau sudah buyau selamat. Subuh yang berlangi. Puingok men Sriwijaya Air. Jadi saudara, bagaimanapun yang kita alami, aku mengajak kita semua kita berserah kepada Tuhan. Bayangkan susah-susah naik pesawat, harus pakai rapid test antigen asonang mati. Sesudah di dalam pesawat rasa aman akan sampai di Pontianak, di Pulau Seribu tempat dia berlabuh. Coba macam di bejol main menghindar asonang mati. Mau ngatu hati manok Tuhan. Otaknya mau anaha otak nih nggak ada bisa tawar-tawar. Pendeta kita pulang loh dari perjalanan Palembang Jambi. Tapi Tuhan menentukannya, kami bangun berdoa sama itu. Aku nangis, bukan ku buat-buat, karena aku dengar kritis dia di perjalanan melihat saudara yang meninggal di Medan. Omongannya yang tidak hadir hari ini, Cilukman. Cilukman. Kami kubangunkan ibu, ayo berdoa pendeta kita di jalan begini-begini, kami berdoa. Jadi kalau aku melihat pendeta kita itu mamulu namanya. Karena bukan cuma si Lukman yang cerita, Naturang itu pun ceritanya sama aku. Si Salomo pun begitunya. Pada waktu kita bernatal di Bandarjaya, aku tanya, masih kambuh-kambuhnya bang penyakit bapak itu? Katanya. Jadi itulah kemurahan Tuhan lah itu. Masih sempat kita dilayani perjamuan kudus di Bandarjaya. Jadi saudara, kesaksian ini untuk membangun kita, percayalah di balik daripada ini semua,
Kalau hati kita dilawat oleh kasih, tidak peduli ini rumah doa, ini tempatnya seperti ini, keadaan kita seperti ini, tidak peduli. Bahwa Tuhan itu lihat kau, lihat aku, lihat kita semua. Kita bawa di dalam doa kita, keluarga pendeta kita, karena seringkalinya di organisasi ini tidak seperti yang kita inginkan terjadi. Karena pengaturan dan aturan di dalam setiap organisasi gereja manapun, bahkan HKBP yang bagus pun penataan organisasinya pernah pecah. Saya dulu orang HKBP, ada istilah dulu di sana yang diparlebe-lebean. Nah, jadi kita bawa dalam doa. Kalaupun begitu pendeta kita, tetapi kita bergereja semakin lebih baik. Hambanya juga yang di sini supaya semakin giat, jangan pernah jemu-jemu, jangan malas meng-SMS kami, jangan karena tidak ada paket tidak telepon kami. Ini sudah datang Bapak Sintia. Selamat tahun baru kawan, kita bersatu di sini beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mulai dari saat ini ke depan, kita mari semakin tingkatkan lagi kerohanian kita. Harus tampil beda kita dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kalau masih ada, diberikan waktu. Kalau tidak ada lagi saudaraku, kita akan duduk kembali menjadi sukacita buat Tuhan. Sekali minggu duduklah, ayo kita puji-puji dulu Tuhan. Kita katakan ada satu sobatku yang setia, sebab Yesus menjadi sobat kita. Kita percayai Tuhan memberikan terbaik buat hidup kita. Ada satu sobatku yang setia. Kalau masih ada, diberikan waktu. Jika ada kekurangan, kelemahan keluarga hambanya di dalam tahun 2020 penuh, kami minta maaf dan tolong kami dibawa di dalam doa supaya keluarga hambanya tidak menjadi batu sandungan dan kami belajar menjadi dekat buat siapapun yang dilayani oleh hambanya di tempat ini. Saya boleh bersaksi di tempat ini tahun 2020 Tuhan sangat memberkati dalam hidup kami, terlebih dalam kesehatan, sekalipun ada sakit penyakit yang mengganggu itu putri kami yang sempat opname, tapi Tuhan berikan kesembuhan. Saya tetap memohon di dalam doa supaya keluarga hambanya
boleh tetap diberikan kekuatan, di mana kami yang sangat terpukul sepeninggalnya hambanya Bapak Pendeta kita di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan tetap membela kita, biarlah Tuhan tetap memberikan yang terbaik, dan setiap apa yang kita perbuat biarlah dengan nama Tuhan. Tetap juga kami memohon kepada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, supaya apa yang direncanakan dalam pelayanan ini biarlah tetap Tuhan yang bela, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya sepeninggalannya Bapak Pendeta kita, biarlah kita semakin solid, kita semakin bersehati, seperti doa hambanya sebelum dia meninggalkan kita pada malam tahun baru. Bapak Pendeta memohon supaya hambanya setia dalam pelayanannya, dan biarlah itu boleh terjadi buat keluarga hambanya di tempat ini, dan juga dan keluarga hambanya, Ibu Pendeta kita, anak-anaknya, tetap diberikan kekuatan, tetap Tuhan bela mereka, Tuhan berikan yang terbaik. Saya percaya duka yang sudah terjadi akhir-akhir ini akan Tuhan gantikan menjadi sukacita, dan membuat kita semakin solid, semakin bersatu, bersehati di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bila saudaraku kiranya setiap jika masih ada, kalau tidak ada lagi, saya percaya setiap ruang kesaksian itu untuk semakin memberikan kita dekat kepada Tuhan. Baik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini saudaraku. Namun mari kita melakukan korban persembahan kita buat Tuhan. Ibu Cynthia dengan Ibu kita di tempat ini, Ibu Ruben mengumumkan persembahan saat ini. Kita akan pujian buat Tuhan. Yerusalem, kota Allah Kudus, Yerusalem, kota kesukaan. Haleluya, haleluya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat korban bakaran. Kau berikan yang terbaik buat Tuhan, saudaraku. Katakan
Sebentar kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Nya menyertai hidup kami. Ini kami minggu awal tahun 2021 datang kepadamu pada minggu raya. Oleh karena sesuatu hal Tuhan, namun kami percaya Engkau berikan sukacita kepada kami. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman berkuasa dan berdampak bagi kami buat hidupku dan juga buat sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi hamba-Mu pribadi dengan kesederhanaan Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan perkenan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru saudaraku. Haleluya. Kita percayai Tuhan masih melawat kita. Seperti dikatakan Ibu Sinto tadi, kalau ada orang lain yang Minang, ya saya percaya Bapak Ibu pasti maafkan hambanya. Setiap segala kekurangan, kalau kita saling menutupi saudaraku. Baik, kita akan belajar firman, kita buka Alkitab kita, dan saya rindu ini akan kita pelajari, kita sikapi saudaraku. Dan mungkin semua anak Tuhan sudah tahu ini. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya tidak tahu, tapi itulah rancangan Tuhan saudaraku. Pada saat baru-baru ini sampaikan ke pendeta kita di ibadah Minggu Raya. Dan malam ibadah penghiburan dari jemaat si putih banyak ini saya sampaikan saudaraku. Dan saat juga upacara tutup peti Pak Pendeta kita dari Pendeta Wilayah ini juga disampaikan Bapak Ibu. Dan memasuki tahun baru 2021 ini, saya percaya firman Tuhan ini sampai kepada kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Anak sekolah minggu bisa merapat, yang bisa baca sudah bisa bawa Alkitab atau hanya sekolah minggu. Kalau siapa lagi yang kurang Alkitab, sampaikan kepada saya. Masih ada mungkin itu kita usahakan nanti. Tapi untuk dibaca ya, bukan untuk dipajang. Baik, sama-sama kita membaca Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. 3, 2, 1. Sebab Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, buat bangsa Israel disampaikan hambanya Yesaya. Saat ini setiap rancangan perencanaan siapapun kita saudaraku pasti berbeda dengan rancangan Tuhan. Yesaya sampaikan tentang rancangan Tuhan ini kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Rancangan apapun dalam hidupmu yang mungkin tahun 2020 tidak kesampaian rancangan itu saudaraku buat hidup sidang jemaatnya, buat hidup kita saudaraku. Kita aminkan dalam hidup kita
rancangan kita itu, jikalaupun berbeda dengan rancangan Tuhan, saya yakin dan percaya saudaraku, kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saya lihat saudaraku, tahun 2021 ini tahun yang menakutkan. Apa enggak menakutkan Bapak Ibu? Ada virus corona, orang takut. Ada vaksin corona, makin takut lagi. Coba, saya tidak tahu berapa persennya, sampai pernah melihat media sosial, keyakinan oleh rakyat atau bangsa tidak tahu kita inilah kepada vaksin, saudara. Kemarin sudah sampai SMS dari Satgas Covid kepada hati saya, mungkin Bapak Ibu, bahwa vaksin itu halal dari keputusan MUI. Ada banyak orang menjadi takut. Ada corona takut. Ada vaksin corona makin takut lagi. Coba kita bayangkan saudaraku. Tapi kita yakini tahun 2021 ini adalah menjadi tahun berkat bagi kita. Ada saya lihat itu terawang-terawang dari paranormal. Jadi kalau membuat menerawang yang lain dia ini bisa, menerawang hidup yang nggak bisa. Dia berkata akan ada artis yang muncul yang baru tahun 2021. Saya yakin pasti ada. Karena pegiat-pegiat media sosial ini, apalagi di TikTok, pasti akan cepat. Siapa yang sering main TikTok? Gak apa-apa kalau TikTok itu gereja. Tapi cara TikTok itu tuannya balik uti-uti. Paling pasti ada saudaraku. Akan ada. Karena orang mencari-cari yang baru. Contohnya, orang sudah malas dengan kegantengan setiap daripada artis yang jelek-jelek sekarang. Dulu pernah terkenal siapa tuh? Cesar ya? Ada lagu seperti Tukul. Saudaraku, media sosial sekarang saking bebasnya media sosial ini kebablasan. Makanya saya lihat di media sosial, kalau ada istrimu kesal sama suamimu, dia lari kepada Tuhan, bukan kepada laki yang lain. Puji Tuhan. Tapi saya percaya tahun 2021 saya menjadi berkat bagi kita. Kita buka sebentar Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Sampai yang sudah menemukan. Ini kacamata aku tinggal, kalau kacamata aku yang baru loh. Oh, biar Bapak Ibu lihat saudara. Sombong. Siapa sudah ketemu? Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Pak Ruben bisa baca? Lihat Pak Ruben. Guguman. Bah. Besok karapan buka kita. Cek mata dulu. Oh siapa kasih dari apa? 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Cuma tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Iya, saudaraku, pada bangsa Israel, di saat mereka keluar dari tanah Mesir, apa dikatakan oleh firman Tuhan kepada mereka? Kalian gak usah pusing, Tuhan akan menuntun jalan kalian. Sebab begitu baiknya Tuhan kepada mereka. Tiang awan itu ada pada mereka. Saat tiang hari mereka tidak pernah kepanasan, dan malam hari mereka berjalan ada tiang api. Tuhan tuntun jalan hidup kita, saudaraku. Yang penting mulai saat ini kamu mulai berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan. Lihat bangsa Israel, saudaraku. Dan jangan kita pernah khawatir akan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mulai tekankan ini, berbicara tentang khawatir. Saudaraku, memang berdampak semuanya. Berdampak Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya, kita masih bersyukur pada saat ini. Tuhan masih berikan kita kesempatan di dalam memasuki tahun 2021. Bangsa Israel, mereka dituntun oleh Tuhan. Maka kita pun akan dituntun oleh Tuhan dalam segenap hidup kita. Segenap setiap apapun yang kita lakukan.
Lanjut Matius 6 ayat 25 sampai 34. Si Nadia. Ini agak panjang saudaraku. Bersama Bapak Ibu. Matius. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kalau nggak mau agak kepanjangan 9 ayat ini. Buka saja Bapak Ibu. Allah berkata lewat Yesus, sampaikan saudaraku kepada kita pada saat ini, jangan kita khawatir akan hidup kita. Sebab apa saudaraku terkasih nama Tuhan dikatakan, jangan kau khawatir dalam hidupmu. Engkau tidak pernah bisa mampu memperpanjang hidupmu. Lihat bunga bakung itu didandani oleh Tuhan. Kita tidak memiliki hak akan hidup kita. Maka dikatakan oleh firman saat ini tahun 2021 ini, saya rindukan sidang jemaatnya. Kita jangan sampai pernah khawatir akan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab apa saudaraku terkasih dalam nama Tuhan? Dikatakan saudaraku pada saat ini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Kasih bilang dikatakan tidak terselami seberapa jauhnya. Kasih Tuhan itu saudaraku buat hidup kita. Kita tidak pernah bagaimana menyelami hidup kita saudaraku terhadap Tuhan. Berapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Kita tidak pernah berkuasa saudaraku akan hidup kita. Kita tidak pernah berkuasa akan hidup kita. Ada orang berupaya untuk mencari kekayaan. Ada orang mencari saudaraku. Tapi dalam Tuhan kehidupan itu yang kekal adalah miliknya. Kita tidak pernah saudaraku. Kita lihat Pak Pendeta kita. Di nomor handphonenya itu 350 juta itu. Saudaraku, yang dibawa kemarin saya mau kasih sepatu di dalam. Enggak usah kata Pelastorus. Terus bagaimana Pak? Kan dia ini. Hanya jasnya itu saudaraku, pakai kaos kaki. Jam 4 subuh kan masukkan sudah merjoger badannya. Peti matinya cuma 5,5 juta kok. Dibawa, benar banget saya lihat waktu di tangan itu diinjak-injak tukang penggali kubur. Saya menangis. Saya tidur jam kesini hari Kamis pas hujan besar itu, saya kata sama istri, kedinginan Pak Pendeta. Saya merasa kedinginan saudaraku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Kita yang penting berserah kepadanya. Apapun yang berjalan ini, semuanya oleh kehendak Tuhan. Sebab rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 saudaraku. Mungkin terjadi seperti itu. Tapi kita sadari saudaraku, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tapi saya cari saudaraku kesaksian saudaraku saat ini. Rancangan damai sejahtera dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Yang pertama saudaraku, apa yang terjadi saat ini dipanggilnya hambanya pendeta kita. Makanya kalau di dalam ibadah itu jangan cepat-cepat lari. Tengok foto siapa nggak ada di situ yang ikut Natal itu, langsung markombok kalian di mobil. Saya nggak tahu apa penyembahan di sana Pak Boy pikir saya di mobil. Penyembahan itu orang tuh kemarin duluan Orang yang nggak ada jangan diomongin. Pak Ruben pula dari itu sana, apa Ruben? Saya nggak tahu mereka ini menginci, supir, berarti itu. Nah, pendeta itu saudara. Jadi kalau bulan 11 itu ke sini, begitu agak sehat sedikit katanya, dia langsung bersuka cita. Ikut putih banyak dah. Lalu saudaraku, makanya saya melihat rancangan Tuhan itu ada pada kita. Kita buat Natal jam 2, jatuhnya jam 3. Kita berencana nggak usah Natal di luar kota, baiknya kita ke sana saudaraku melakukan ibadah Natal di sana dan perjamuan kudus. Untung di bawah Joseph ada itu dokumentasi. Makanya saya bangga punya anak seperti Joseph ini. Haleluya. Kemarin dapat uang paket dia dari ibu pendeta. Karena dibuat di YouTube sekitar 1.900 yang menonton. Saudaraku, penguburan hambanya. Dari mulai kita di rumah duka sampai dengan ke gereja. Kalau saya lihat saudara, saya berbincang karena 2 malam saya di sana tahun baru saudara.
Saat malam tahun baru itu pesannya kepada saya seperti kesaksian saya kepada Bapak Ibu. Saya katakan, Pak, saya mohon maaf lah, saya nggak tinggalkan pelayanan. Dia pesan kepada saya, harus setia kau di dalam pelayanan. Setelah itu kepada anaknya dikatakan, berdamai-damai hati. Kalau Pak Ruben berdamai-damai, berdamailah kalian. Yang dua itu. Selanjutnya saudaraku dikatakan, tahu anggiat kalau saya meninggal, dan kaunya bapaknya si Salomo. Itu dikatakan pas malam tahun baru Bapak Ibu. Dan cuma saya sesalkan, tapi itulah rencana Tuhan. Di hadapan mayatnya Pak Pendeta, diangkat anaknya sebagai si tua. Tapi saya katakan, oh itu bagus. Seperti dikatakan Pak juga tadi yang berorganisasi ini, karena sakit di Pentakosta ini. Kalau saya mati misalnya nanti suatu saat besar, kalau Tuhan izinkan, nggak berharga hidup kita ini kok. Puji Tuhan. Oh, udah mati, marah kalau ini dapat kita ini. Haleluya. Karena memang saya kemarin komunikasi sama kakak saya, kebetulan dia pendeta BPD. Kira sama ya sama Tabernakel. Ya iya kak. Kalau kemarin ada meninggal saudara kita Marga Nenggolan di Kerasahan itu seorang pendeta, dan seminggu kemudian habiskan istrinya menjadi gembala sidang. Karena dikatakan dalam Alkitab memang yang kita ketahui oleh surat Paulus kepada surat Paulus 1 Korintus, karena di Korintus kalau salah. Nah, bahwa kita itu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, hanya sebatas penginjil. Kalau Ibu Junta nanti sebatas penginjil masih bisa dalam pelayanan. Kalau Pak Junta masih bisa kalau buka sidang nanti misalnya di Kota Gajah. Lalu saudara itu terkasih nama Tuhan, itulah dengan beliau. Saya bermalam dengan beliau yang akan dibicarakan acara pelayanan ini. Bagaimana selanjutnya? Dan saya katakan, Pak, gimana dia sibuk ini? Nggak berubah, Pak. Dia tak pernah marah. Baru kali itu, misalnya gimana yang dia bimbing dari dia. Bertanya sama aku. Tinggal mabai ibadah dah, katanya. Rupanya kita tidak tahu saudaraku itu adalah sudah meninggal waktu itu saudaraku. Dan saya bangganya dia masih lewati Natal dan Tahun Baru dengan penuh kesesakan. Lalu kami berdoa tanggal 2 itu, kami berdoa jam 5 pagi. Jadi kami dua saudaraku bersama istri dan anak. Ini urapan tetap kami doakan. Lalu memang dikatakan kepada kami dan kepada saya, pendeta nggak dengar itu. Bongkak besok mak katanya, bongkak sini itu bongkak. Lalu oleh silamnya terus ibu pendeta di situ. Itu langsung berbincang dari jam 5 pagi sampai jam 8. Saudaraku, masalah pelayanan seperti itu. Sampai kami pulang tanggal 2-nya hari Sabtu, tanggal 9 saudaraku. Jam 9. Dia masih berjemur, dia kata, ngapain pulang? Ya besok kan ibadah Pak. Makanya sampai di sini saya katakan di grup besok kita manggal, sampai nggak? Jadi mengapa nggak saya pasarkan kita manggal? Saya pun tidak sepertinya kurang suka cita Bapak Ibu. Nanti abang menanggapi semua dia orang mana? Haleluya. Haleluya. Lalu saudara sampai jam 12 begitu. Ibu situ aja baju ini dan dia kata, loh, baju bapak terikut Pak. Pak Pendeta. Nggak pernah, yang nyusun baju itu bukan saya, artinya bukan mengambil saya. Dia ikut baju pendeta itu, walaupun baju-baju kaos biasa. Saya seperti terbayang, apakah ini Tuhan seperti Elia ke Elisa, sewaktu dia berangkat ke surga jubahnya ditinggalkan terkoyak. Saya anggap dia itu menjadi seorang bapak bagi saya. Suatu kematian semua di proses itu. Taisu. Saya tidak kepikiran saudaraku terkasih nama Tuhan. Lalu kita ke sana dan anak-anak Tuhan saya melihat begitu antusiasnya kita buat acara di sana saudara. Dan sampai siang dibuat acara di situ keluarga saya pimpin, saya sampaikan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Ini harus sampai juga kepada kita. Oh alangkah indahnya kalau hidup bersaudara itu hidup dengan rukun, maka ada berkat turun kepada mereka seperti dari janggutnya, dari kepala Harun sampai ke janggut sampai ke jubah. Saudaraku, artinya kalau satu hati di tengah-tengah gereja Tuhan, pasti kita akan diberkati. Kalau bahasa Batak dikatakan ulinai tahe molorak sahudulan akan nama haha marandi.
Kalau dalam keluarga itu harus hidup rukun, anak-anak, maka berkat itu ada. Saya katakan kepada keluarga tertinggal, khususnya kepada kedua itu, sokak di mana? Kalian harus hidup rukun. Lalu apa saudaraku maksud Tuhan? Makanya secepat itu dipanggil Pak Pendeta kita. Ada dua. Kalau nggak secepat itu dia dipanggil, si Anggiat tidak terbebani dengan pelayanan. Puji Tuhan. Iyalah. Sudah lama disuruh mau jadi hamba Tuhan tapi tidak mau. Maunya jadi jemaat biasa. Makanya kalau keluarga hamba Tuhan itu harus tetap menjadi pelayani, bukan dilayani. Ya kalian tua, bukan harus menjadi tua dengan itu. Tak kalian setia dalam Tuhan. Yang kedua, mungkin itu maksud Tuhan agar anaknya yang kedua semakin taat kepada Tuhan. Kalau begitu jangan bagi ya perguling-guling si salung matangnya. Biasanya sebut dari Jawa deh. Kalau matangnya tarik ke depan tangan. Tidak ada pergumulan. Itulah saudaraku, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Kita merancangkan sesuatu hal ini sesuatu baik. Yang kedua saudaraku, seperti saya katakan tadi, jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 rute Jakarta Pontianak, banyak penumpang 56 orang saudara. Ada 6 anak, ada 40 orang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, tambah 6 kru. Jadi anak kru itu sebenarnya 50 anak kru ada serapnya lagi. Mungkin begini tuh, karena keluarga-keluarga para awak pesawat doh mana sih dia? Kalau saya lihat dari media sosial 56 orangnya. Tadi dengan dari Kementerian Perhubungan ada sekitar 62 orang. Ditambah 6 kru yang tidak aktif katanya. Saya seperti 6 kru yang tidak aktif itu mungkin mereka hanya keluarga. Mungkin hanya mereka. Misalnya saya pilot, jauh ikut aku ya. Kata Pak Juta, ya ayo. Tidak berlaku tapi seperti itu Pak Bapak Ibu. Yang saya sikapi di sana, mereka berpikiran saudaraku bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu keselamatan, cepat ketemu saudaranya. Ada saudaraku di sana, kita melihat hanya 10 menit saja, begitu hilang kontak. Saya tidak tahu, cuma kedalaman laut itu nggak begitu dalam katanya, sekitar 20 sampai 30 meter. Beda dengan Danau Toba ya. Beda. Saudaraku berkata nama Tuhan. Ada suku Nias ya saudaraku, kehilangan 3 anak dan istrinya. Dia dari Nias mungkin berangkat ini ke Pontianak, si bapak ini sudah nunggu di bandara Supadio ya, Pontianak. Ya. Ya, sudah menunggu di sana. Karena pas mau berangkat, dia bilang, berangkat kali Pak. Ditunggu-tunggu nggak datang. Saya waktu ini, begitu saya tahu kemarin sore saya teringat dengan Pak Juta karena arahnya Kalimantan. Well, mungkin nggak begitu lama itu penerbangan kalau kesana kalau ini. 1,5 jam. 1 jam. Oh, berarti lama juga. Kalau perjalanan sekitar 2 jam lebih. Ya. Saudara yang berkait nama Tuhan. Rancangan Tuhan itu berbeda saudara. Jangan-jangan suaminya itu, jangan-jangan keluarga yang tinggalkan. Bukan artinya seperti itu gurauan ya. Dapat asuransi seperti buat asuransi. Kalau Pak Juta sama Ibu Juta malah dirasakan Pak Juta asuransi. Tapi kalau ibu bapaknya masih merasakan. Saudaraku, kalau ibunya yang tinggal bapaknya berangkat, saudaraku, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia, saudaraku. Saya katakan saudaraku kemarin kita masih bersyukur kalau seorang bapak dipanggil duluan. Amin. Ya, kita bersyukur kalaupun dipanggil Tuhan bapaknya duluan. Karena nggak mungkin kalau yang meninggal ibunya, rohnya ibu itu dipakai bapaknya. Tapi kalau bapaknya duluan, celana saya pasti bisa dipakai oleh ibu si tua kita. Kalau rohnya nggak mungkin dipakai Pak Juta. Yang saya maksud di sana saudaraku, syukuri saja, saya mulai belajar. Yang ketiga saudaraku, Elia di tepi sungai Kerit. Saya melihat Elia ini saudaraku, hujan begitu tidak turun selama 3,5 tahun. Tetapi Tuhan mencukupkan kehidupannya. Ini pendek saja, bisa dibaca. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6.
Si Ruben dulu baca. Bukan tadi Pak Ruben, sekarang si Ruben. Bagus sekali pangkasanmu. Sayang. Mau jadi polisi kau. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ya, baca dulu. Buku baik. Hunter. Wis. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari tinggal Galilea Gilead. kepada demi Tuhan yang hidup hari yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Lalu kalau dikatakan, kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah sekumur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung wadah telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung wadah membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ya, saudara selama 3,5 tahun. Kalau kita melihat dari hal ini kita belajar. Kok seperti itu sih Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan sayang kepada Elia. Sebab apa dikatakan saudaraku? 3,5 tahun. Tapi Elia bisa makan di sana saudaraku. Di bawahnya dia ke tepi sungai Kerit. Diberikan kepada Elia. Rancangan Tuhan itu saudaraku berbeda dengan rancangan kita. Kita mungkin merasa bagaimana tahun 2021 ini. Apakah virus corona yang akan dihilangkan oleh Tuhan? Banyak kepada kita ketakutan, kekhawatiran saudaraku. Namun dikatakan pada saat ini, Elia dikasihi Tuhan saudaraku 3,5 tahun. Disebutkan oleh Tuhan saudaraku. Kita tidak tahu dari mana dia bawa burung gagak saudaraku itu roti. Kita tidak tahu dari mana roti itu dibawa oleh burung gagak. Sama seperti kita saudaraku, setiap hidup kita di tengah-tengah pekerjaanmu, yakini jangan kau merasa khawatir. Tuhan akan cukupkan tahun 2021 ini. Rancangan Tuhan saudaraku tidak pernah dapat kita selami. Yang keempat saudaraku, pertama dari mendadak kita, yang kedua kematian mereka yang sekitar 56 orang bahkan 60 orang tersebut. Yang ketiga tadi tentang Elia itu disebutkan. Yang keempat kembali kita ke kasus Sriwijaya Air itu. Tahu nggak saudaraku? Ada 1 orang penumpang pesawat tersebut gagal berangkat. Dalam kecelakaan pesawat tersebut ada yang bernama Rahmawati batal berangkat karena masih menunggu hasil PCR atau tes swab. Dia pasti kecewa, ya kan? Sudah persiapan dia matang, sudah dibuat dia roti, sudah dibuat dia beli segala macam. Dia akan bertemu mungkin di sana keluarga, sudah berjanji akan potong ayam di sana, akan berlibur di sana, akan melakukan sesuatu hal. Dia pasti kecewa saudaraku. Tapi karena hasil tes swab itu, dia menunggu itu keberangkatannya pesawat yang jatuh saat ini saudaraku, yang gagal berangkat. Tapi saudaraku, rancangan Tuhan berbeda bagi kita. Sekalipun dia gagal terbang, tapi saya percaya saat ini waktu Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bayangkan loh, walaupun ongkosnya sudah dibuatkan, coba kayak kemarin Pak Juta sama ibu ini, 1 berangkat 1 tidak. Apa tidak kecewa? Tapi mari kita simak. Kita hanya berserah kepada Tuhan, sebab Dia yang bertindak buat hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Coba seberapa sukacitanya yang bernama Rahmawati itu saudaraku. Lihat nanti di media sosial, saudaraku, betapa senangnya dia. Bah, saya sudah kecewa mungkin. Saya tidak tahu dia agama apa. Tapi yang paling saya dalami, orang Nias itu yang 3 anaknya dan istrinya itu jatuh semua. Sampai saat ini dia menunggu dan menunggu. Mungkin kita doakan semoga selamat. Setelah ketahuan jatuh, semoga mayatnya bisa ditemukan. Setelah itu sudah itu berserah kepada Tuhan.
Makanya saudaraku, kalau sakramen itu hanyalah upacara saja itu, tidak menjamin itu akan keselamatan. Ada duanya sakramen yang kudus, sebenarnya perjamuan kudus dan baptisan air. Kalau sakramen itu hanya upacara, tengok yang 5, kalau ada orang Kristen di sana, nggak disakramenin itu, tidak menjamin bagi mereka masuk surga. Tapi dikatakan firman Tuhan yang setia, seperti dikatakan Matius 25 tadi, 25 saudaraku. Lalu saudaraku yang saya maksud dengan betapa dia sekarang itu, saya yakin dia bersyukur kepada Tuhan, baik sekali ke Tuhan bagi saya. Namun yang saya lihat saudaraku, apa sekarang maskapai swasta ini seperti angkot. Kalau kurang penuh, dipenuhkan dulu. Sekitar 56 ini bukan Airbus, bukan Boeing ini. Enggak, isinya 100 lebih gitu, Mas. Tapi mungkin karena jaga jarak ya Pak, prokes ya. Saya juga kok sebegini saja pesawatnya. Apa tidak ada yang berpergian? Iya. Karena kalau Boeing itu sekitar 200-an, Boeing 737 itu, apalagi Airbus. Iya. Saudaraku yang saya masukkan di sana, si perempuan tadi saat gagal pasti dia merasa, si corona ini saya gagal berangkat. Tapi setelah, karena dari berita kita berangkat di hari Sabtu itu jam 14.40, 10 menit kemudian udah gagal kontak. Gagal kontak ya? Lost kontak. Nah, hilang kontak. Nah. Kalau sudah 10 menit saja itu sudah sampai di laut. Berapa kencangnya itu saudaraku. Itulah saudaraku saya melihat. Lalu urusan kita adalah sekarang percaya kepada Tuhan. Sebab dalam jalannya tidak pernah kita selami, tidak pernah terbatas, tidak pernah kita bagaimana saudaraku, antara tidak bisa kita selami kasih Tuhan buat hidup kita. Coba kalau kita buat, saya izinkan dulu kita merenung buat hidup kita saudaraku. Bagaimana kasih Tuhan itu buat hidup kita? Corona, saudaraku dilepas, karena corona kita takut, ada vaksin takut, mereka terbang, dites dulu bahwa mereka selamat, bukannya selamat. Bayangkan, tapi kita pada saat ini berkumpul, mari saudaraku, sebab tidak pernah terselami kasih Tuhan bagi hidup kita. Percayai saudaraku, seperti kata firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, tidak pernah terselami kasih Tuhan. Mungkin kita tidak pernah pikirkan, mungkin tidak pernah Tuhan kita siapkan, tapi Tuhan sediakan bagimu. Sama-sama dulu kita baca ya 1 Korintus 2 ayat 9. Bersama Bapak Ibu. Dalam beratmu ibu yang kau mati. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya tunggu semuanya baca ini. Ini ayat yang membuat saya semakin mengasihi dia. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Abui. Haleluya. Sada. Kita ini lama kali bukan kita. 9. Ya. Tolu 2 sada. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berpikir seperti ini. Mungkin kita tidak pernah berpikir Tuhan melakukan satu hal seperti ini. Tapi yakini dan percaya saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menyiapkan saudaraku buat hidup kita. Di tahun 2021 ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang bertindak dalam hidup kita. Tetap bersyukur saudaraku, tetap bersyukur sebab itu yang Tuhan inginkan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Mungkin kita merasa khawatir saudaraku dalam hidup kita saat ini, tapi mulai pelan-pelan katakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, ini akan kau tangking segala kekhawatiranku. Karena tahun 2021 ini saudaraku, saya melihat masih lulus corona ini anak-anak. Yusuf ini masih lulus corona.
Yang kasihan si Gita, mendaftar ke Fransiskus nggak pernah menduduki bangku sekolah. Tapi puji Tuhan, seperti Natalia masih jaga selama di Jakarta sampai bertemu dengan kita. Karena sesuai kesaksian orang tua mereka, saya melihat Jakarta itu sudah penuh kayaknya Natalia ruangannya corona. Karena Pak Pendeta itu katanya kalau sehat pun dia itu dibilang itu lagi corona, harus dites lagi. Karena kan kemarin tes kacamata saja ke Harapan Bunda pakai tempel semua, di screening katanya, screening. Banyak dulu namanya, alamatnya, pernah ke Bandar Lampung? Nggak pernah, emang nggak pernah, bukan bohong. Jadi kalau hijau bisa masuk, kalau enggak, jadi saya lihat juga para perawat itu 16 maskernya, malah yang bernapas sudah pakai KN95 ya, KN95, punya apa lagi masker bedah. Kami sama si Jansen pakai masker scuba, nggak bisa masuk. Beli masker beda dari situ 4.000 satu biji. Kemarin nggak tahu di berapa ibu kita mengakhir. Itulah saudaraku kewaspadaan sekarang ini. Dan kita yakini rancangan Tuhan itu saudara. Yang penting serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan tidak bisa khawatir. Siapa nggak khawatir saudaraku? Kalau dikatakan di masa was-was boleh, tapi panik jangan panik akan corona. Sebab apa saudaraku? Serahkan segala kekhawatiranmu. Dua lagi, buruan 1 Petrus 5:7. Kita yang baca, coba enak. Nggak usah tunggu-tunggu yang lain. 1 Petrus 5:7, biar kita tutup pada kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Iya. Sebab Ia yang memelihara kamu, dikatakan Matius 6 tadi. Serahkan segala kekhawatiranmu. Mungkin kau khawatir kepada anak-anakmu, khawatir akan makan minum kita tahun 2021, khawatir akan pendidikan anak-anakmu. Maka serahkan kepada Tuhan saudara. Amin. Serahkan buat Tuhan, khususnya pelayan kita. Karena kalau saya berbincang dengan situa kita yang muda itu, selain pendeta, tetap teruskan perjuangan Bapak disebuti banyak dan di Bandar Jaya. Iya udah. Jangan jadi kau tinggalkan semuanya. Siap. Karena itu cita-cita beliau semasa hidupnya. Makanya saudaraku, pernah saya juga berbahakan kalau Pak Pendeta di bawah Tuhan, saya mungkin merasa khawatir. Sekarang saya tidak khawatir. Kadang kita merasa bisa penopang, rupanya tidak bisa tobakan itu. Biarlah Tuhan yang berkehendak saudara. Amin. Amin. Itu kan? Karena kita merasa kita usaha kita besar, kita buat seperti ini, buka pagi-pagi sampai jam segini, sampai jam sampai pagi. Karena apa saudaraku? Tuhan kok yang mengatur, Tuhan kok yang punya segalanya. Apalagi musim hujan seperti ini. Tapi saudaraku terkasih nama Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita mulai saat ini. Doakan setiap hidup sedang jemaatnya, mari kita berdoakan Tuhan berkati. Terlebih di virus corona ini, agar Tuhan angkat tahun 2021 ini. Puji Tuhan. Namun tetap bersyukur. Nah ini yang agak sulit. Katanya bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Satu ayat saja sebelum kita. Sebab percayalah saudara, serahkan segala kekhawatiranmu, sebab Dia yang bertindak, dan bersyukur selalu. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Ya, baca kan? 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, Malahan. Maaf, 1 Tesalonika 5 kayak. 5. Ayo. 5 ya? Iya. Baik. Ya syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan ada kan minat pendidikan mengucap syukur dalam segala hal. Apa masih kata?
Karena saat malam itu sebelum Pak Junta dan kawan-kawan sampai, saya tersinggung ngomong apa pendeta yang gue kota gue. Bahasa sisi positif tua. Bahasa kalau marsa roham, beda. Banyak neraku. Karena memang firman Tuhan bro. Kan jengkel ya Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana lah? Nih, berbeda aku katanya. Coba bayangkan kita tinggal ngomong baik-baik saudara. Seandainya kalau kita rawat dia, kita bawa dalam doa ke sana, kita besuk, ada setengah tahun apa 3 bulan, tuh ya Tuhan di home pindah satan. Oh lu sempat asal lihat, oh udah pindah tuh Jepang dari tanggal 25, Bang Natal, sama-sama makan dan minum, sama-sama fotoan kita. Makanya dikatakan sidang Jumat Menerjaya, orang seperti banyak yang enak, ada fotonya dengan pendeta itu. Yang kalian tak pernah hormati kepada sidang kalian kok, saya bilang. Percaya lu hamba Tuhan, memang gitu. Dia mereka saudaraku, karena saya rindu anak-anak Tuhan di sidang ini, kita tempat ini saudaraku, bukan artinya saya ikut pasangan sama dia, sama-sama kita saudara, karena kita ini keluar. Itu yang saya rindu. Tapi itu saudara kita kasih nama Tuhan. Bersyukur. Maka itu terjadi pada saat ini. Di tahun 2021 ini, kita percaya dalam hidup kita, katakan, sekalipun sepertinya rancangan Tuhan itu tidak seperti kehendak kita, tapi dikatakan Yeremia 9 ayat 11. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita bersyukur buat Tuhan. Melihat Tuhan, baik sekali Kau pada saat ini. Tuhan berkati kami. Kami percaya Tuhan, katakan buat Tuhan bahwa rancangan damai sejahtera kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan ada bersama-sama kami. Kita katakan syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa yang diperbuatnya. Haleluya. Syukur bagi Dia. Dan saudaraku, kita menyembah Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Allah yang kuasa, Yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baik saudaraku, kita ganti pujian kita, kita renungkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, sebab kebaikan Tuhan kita katakan saat ini saudaraku. Kita bersyukur baginya, sebab rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita saudaraku. Kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Yang ini tahun 2021 menjadi tahun berkat bagi kita. Ada Tuhan menjagaimu, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih
Tuhan. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini. Dan kita ulangi pujian ini sekarang. Sembari ulurkan tanganmu. Sembari ulurkan tanganmu. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, kita bersyukur. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kasih-Mu berlimpah. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini. Yang Kau sediakan. Yang Kau sediakan. Oh, tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku. Buat harian kami. Buat harian kami. Dan habis-habisnya. Tuhan buat kasih setiamu pada saat pagi siang hari ini. Engkau memberkati ibadah kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami dapat menginjakkan kami di tahun 2021 ini. Dibuat minggu kedua dan kami baru ini datang kepadamu beribadah di sidang jemaatmu di tempat ini disebuti banyak di rumah doa di pastore ini Tuhan. Kami percaya ada Tuhan menggerakkan hati kami. Bapak kami percaya juga mendengarkan kesaksian dari sidang jemaatmu. Mereka bersyukur ada Tuhan melindungi setiap kehidupan keluarga mereka. Ada Tuhan selalu memberkati kehidupan sidang jemaatmu. Sebab hamba melihat sampai ke tahun 2021 ini ada pertolongan Tuhan bagi kami. Sekalipun Tuhan di awal tahun kami merasakan ada duka cita yang dalam, tapi Tuhan kami telah bersyukur seperti firman-Mu. Itulah yang kami rindukan, sebab ada rancangan Tuhan terjadi bagi kami, bagi sidang jemaat-Mu.
dan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh hamba Bapak Pendeta kami. Kami bersyukur, kami Tuhan, yang sepertinya hati kami menjadi risau dan sedih Bapak dalam hidup kami. Tetapi hamba-Mu telah Kau panggil sudah ke Yerusalem baru. Kami percaya Tuhan, sebab apa yang kami rindukan dalam hidup kami adalah itu. Namun Tuhan, terkadang hati kami bisa galau dan kecewa. Tapi jangan biarkan ada kekhawatiran, sebab firman-Mu tadi berkata lewat hamba-Mu Petrus, serahkan segala kekhawatiran, sebab Ia memelihara kami. Sebab Engkau yang memelihara kami. Kami serahkan hidup kami di tahun 2021 ini. Virus Corona yang membuat hati setiap umat-umat orang percaya-Mu, dalam nama Yesus, tahun 2021 ini Engkau hanya pernah menghancurkan kekuatan King di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kasih kuasa-Mu, sehingga Tuhan tidak ada lagi Bapa di surga suatu perkembangbiakan daripada virus ini. Hamba melihat Tuhan semakin berkembang besar virus ini. Tapi saya percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan di tempat ini, tengah-tengah gereja-Mu yang kudus ini, dalam nama Yesus berkati kami Tuhan. Segala virus corona di tengah-tengah ibadat kami ajukan dalam nama Yesus. Biarkan ibadat kami bersekutu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, agar kami tetap bersuka cita di tengah-tengah protokol kesehatan. Mungkin itu sampai di tengah-tengah persekutuan kami, tapi kami percaya darah Yesus melindungi kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ibadah kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Tuhan di dalam setiap kehendak hidup kami. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan atas hidup kami. Kami lihat kami rindu Bapak Pendeta kami untuk menyelesaikan tugas segala pelayanan ini. Tapi Tuhan, saya percaya semuanya atas kehendak Tuhan. Kami hanyalah seperti uap, kami adalah debu, kami adalah kembang saat pagi hari begitu mekar seperti bunga, tapi saat sore hari akan layu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa ke depannya, tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang membela hidup kami Bapa. Bela pelayanan ini Tuhan, bela Bapa temankan jiwa-jiwa. Kami bersyukur tengah-tengah peribadatan kami ini. Engkau kembalikan kami dengan penuh sukacita di tengah-tengah perkumpulan kami. Bapa, berikan kami saling memaafkan tengah-tengah gereja Tuhan ini. Ada mungkin banyak kesalahan hamba-Mu. Bila sidang jemaat menerima Tuhan, aku adalah sebagai manusia biasa, tidak mampu Tuhan memberikan suatu hal yang lebih baik. Tapi Tuhan yang memberikan kuasa kepada kami, terlebih kepada sidang jemaat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terbaik sungguh baik Bapa. Engkau berkati kami. Ada saudara-saudara kami dari Bandar Mataram Bapak, keluarga Bapak Purba yang hadir mereka sekeluarga, berkati mereka Tuhan. Engkau menyatakan terbaik bagi hidup saudara kami Bapak Purba, istri anak-anaknya di tahun 2021 ini. Ada berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Penyakit apapun, berikan sukacita kepada mereka untuk melakukan setiap melayani Tuhan. Kami percaya ada sukacita bagi kami di tengah-tengah kumpulan yang sederhana ini Tuhan. Kami percaya apapun berat perkara mereka, ada Tuhan buat setiap hidup keluarga Bapak Purba bersama keluarga Bapak Simajutak Tuhan. Kami berdoa buat keluarga ini, Kau berkati anak-anaknya dimanapun berada. Bila Tuhan anaknya Kau berikan selalu kesehatan, kehidupan di masa pandemi ini Tuhan. Terlebih kami rindukan Kau berikan lawan pekerjaan buat anak kami Natalia. Setelah selesai Tuhan wisuda, nama Tuhan ada kerinduan kami dengan cara Tuhan sendiri Bapa di surga. Memang di saat seperti ini pandemi sulit Tuhan melakukan untuk menerima setiap lamaran pekerjaan. Tapi bagaimana dalam firman Gosen Tuhan di satu tempat di Mesir tidak pernah merasakan kutuk apapun, sebab di sana ada bangsa Israel tinggal. Tetapi seluruh Mesir merasakan kutuk Tuhan. Tetapi di tanah Gosen banyak tanah berkat. Di saat masa ada pandemi di sana ada kutuk. Demikian juga pada saat ini Bapak, terjadi buat sidang jemaat-Mu. Mungkin bagi orang lain sulit, tapi bagi kami sidang jemaat-Mu, Engkau berkati dengan tangan kanan-Mu yang sungguh ajaib Bapak, membuka segala berkat-berkat Tuhan dimanapun Tuhan sesuai dengan kerinduan dan setiap jurusan yang Ia lakukan Bapak. Kami percayai Tuhan ada bagi kami Bapak. Demikian juga kami disebuti banyak oleh sebuti keluarga Bapak Sinurat.
Dan mungkin saudara kami masih bekerja di sana, Tuhan berkati suami istri anak-anaknya. Biarlah sukacita Tuhan ada bersama-sama mereka Tuhan. Keluarga di tempat ini juga Tuhan, ada sukacita mereka benar-benar Tuhan. Sebab ini sudah Tuhan jadikan menjadi tempat bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara daging Tuhan, mereka menjadi penggembala. Tetapi Tuhan karena tempat ini hamba-Mu menggembalakan di sini. Tuhan pakai mereka dengan ada sukacita yang ajaib dari mereka Tuhan. Berkati keluarga ini. Engkau bukakan hikmat pengetahuan buat keluarga ini Bapak. Sebab tempat ini menjadi berkat bagi mereka. Sudah berapa tahun Tuhan di mereka pergunakan Tuhan. Tapi bukakan hikmat buat keluarga ini. Sebab semuanya ini oleh karena kehendak-Mu Bapak. Kami percaya juga tidak bersama-sama kami setelah kami Lukman Manihuru. Pertemuan kami selanjutnya Tuhan berkati Bapak. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Ampuni yang mungkin banyak kekurangan hamba-Mu melayani-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak. Bagi anak-anakku ini menjadi pelayan yang setia. Jadikan mereka bukan hanya melayani saja, tapi mereka menggumuli, mengimani, mendoakan bagaimana mereka menjadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya Tuhan tahun 2021 Kau berkati kami. Tidak ada kekhawatiran bagi kami Tuhan menjalani hidup. Jangan biarkan kami berkekurangan Tuhan. Jika kami berkekurangan tetap sukacita kami Bapa. Seperti firman memang sangat sulit berkata tentang bersyukur Tuhan. Tapi kami percaya bersyukur itu ada pada sidang jemaat-Mu. Lihat anak-anak kami. Lihat setiap mereka Tuhan. Ada banyak pergumulan kami buat anak-anak dalam pendidikan. Tetapi kami percaya kami tidak akan khawatir karena Tuhan akan bertindak bagi mereka. Saat Musa membawa bangsa Israel melihat laut Teberau Tuhan, dia pusing, dia tidak tahu bagaimana ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kami pun seperti itu Tuhan. Tuhan akan berperang bagi kami di hadapan kami Bapa. Tuhan akan membuka setiap tingkat-tingkat lagi berkat, terlebih kesehatan Tuhan. Terlebih saat ini pandemi virus corona kembali hamba-Mu sampaikan sehingga tidak sampai pada kami. Bapak, kami merasakan duka cita yang mendalam buat bangsa negara kami, buat pesawat Sriwijaya Air SJ182. Mungkin mereka tidak percaya sama seperti kami perintah, tapi kami percaya itu saudara-saudara kami. Tuhan, dalam nama Yesus, apapun itu keluarga yang ditinggalkan sehingga tabah dan menerima apapun yang terjadi itu, sebab itu adalah rancangan Tuhan. Bagi Tuhan kami hormat. Segalanya kami serahkan, doa dan korban persembahan yang kami berikan Tuhan pada saat ini kiranya mendatangkan sukacita bagi kami. Kami pergunakan Tuhan untuk pelayan tengah-tengah gereja Tuhan. Dan sementara kami akan pulang dan ada hal yang ingin kami berbincangkan, Tuhan berkati kami ada damai sejahtera setiap apapun yang kami berbincangkan. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami sembah Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.